terus dari perwakilan SM penerbangan nggak ketemu. Nanti lulus-lulusan sore jam 3 Janjian? janjian kita tawuran di depan terminal. Di depan terminal Blok M. Tapi dengan syarat. Apa syarat lo katanya? Lo jangan gabung sama siapa-siapa. Adik kelas, kakak kelas. Nggak boleh. Nggak ada kakak kelas. Nggak boleh. Nggak boleh. Adik kelas nggak boleh ikut. Nggak boleh. Adik kelas, kakak 95. kelas, anak sekolah lain nggak boleh ikut. 95 penerbangan, 95 purnama. Gimana? Oke jadi. Jadilah. Ih. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Endro Nazir 75 Vlogs. Yang part satunya Bang Ribut. Ceritanya semakin keren dan semakin menarik. Dan untuk semuanya, semoga ini bisa menjadi kangen-kangen anak-anak SMA Purnama, terutama anak 95 Tiger basis 75. Dan tidak kemungkinan kita akan konten dengan basis-basis lain, angkatan-angkatan lain. Kalau ada yang mau sekali nanti gue hubungin, tinggal deskripsi aja di chat atau di inbox atau di DM. Oke, dan cerita ini part 2-nya semakin seru, ceritanya semakin seru dan semakin menarik dari Bang Ribut. Selamat menyaksikan. Bye. Ya mau di part 2 nih, ketemu lagi. Masih berbagi nostalgianya Bang Ribut dari SMA Purnama batch 75 lulus 95. Tiger 95. Tiger 95. Julukannya Tiger ya dulu ya. Dan setiap narasumber punya cerita masing-masing. Dan ada kisah lucu, kisah sedih, kisah seru, kisah duka. Dan Bang Ribut ini mau berbagi nih di channelnya Bang Nazir waktu penangan dia masih sekolah. Tadi sampai ente kisah lucu Bang ya, sering ketangkap. Nah, Anda mau nanya gini Bang, ini kan dari tadi kapal mulu nih, Iya tetangga betul. nih. Sama SMA pernah gak sih? SMA bentrok gitu? bentrok. Pernah sama 46 Texas. Texas tuh selatan juga ya? Selatan sama 70. 70 bulungan. Iya, tapi nggak bebuyutan seperti Kapal. gitu. Paling kalau misalnya anak-anak Ada lagi event momen tertentu apa emang sistemnya janjian apa nyerang? Momen- Kita dulu nggak ada janjian ya? nggak ada janjian, nggak ada. Pokok kita jalan-jalan di area wilayah Blok M. Ketemu Ada- 70. Ketemu 70 ya tawuran. Ini Kita kan sama-sama ubur. SMA nih. Rasanya sama gak sama kapal? Beda. Oh beda. Beda. Kalau SMA yang jarang tawuran, istilahnya bisa dihitung lah persentasenya ya kan. Itu yang mundur dia. Mundur ya. Mundur. Karena strategi, teknik, Betul. situasi. Dan utamanya lagi mereka anak 70 kan anak mama semua. Orang ibaratnya orang-orang kaya lah, yang berada lah, ya kan. Lalu untuk tawuran sih kecil Tapi ya. pernah bentrok. Pernah bentrok. Di wilayah Blok M, Bulungan. Blok M. Bulungan apa? Di ini di Blok M Plaza. Blok M Plaza. Blok M Plaza itu. Banget dia tuh Bang. Dekat itu kan memang base camp-nya dia. Base camp-nya dia. Antara 70 sama 6 memang. SMA 6. Situ. Sering berapa kali bentrok sama 70? Sekali aja. Sekali. Dan udah pasti pukul mundur ya, karena Pasti pukul mundur. 70 emang rivalnya SMA 6 aja tuh biasanya tuh. Iya, karena mereka emang dempet sekolahnya Dempet. begini. Temboknya pun dempet. Nggak bisa di. Kalau sama Texas? Texas jauh. Texas kan jauh nih, daerah Iya. Ciputat nih, daerah. Nah, sama Texas itu ceritanya begini, Bang. Ceritanya ada anak 610 itu selalu dicegat sama anak Texas karena ngelewatin SMA-nya dia. Purnama base 610. Ya, base camp jalur 610, basis 610. Selalu dicegat sama dia. Nah, anak ngadu. Ya udah, samperin pulang rame-rame. Anak 75, anak 609, anak 402 itu gabung. Bener. All base. Begitu kita naik bis 610, mereka pada ini keluar. Ya udah tawuran besar. Daerah mana tuh? Pondok Labu. Pondok Labu. Pondok Labu ya.
antara sampai Pondok Labu. Tepatnya sih apa Texas doang? Texas aja. Tepatnya sih di mana sih, di pasar sini nih, yang dekat seksi 8 itu. Pokoknya jalurnya seksi 8, jalur seksi 8. Di situ. Lama tuh? Lama, lumayan lama, 2 jaman lah. Oh, berarti Texas karena sering gabung sama kapal kali ya? Iya. Jadi mereka juga kuat juga ya, tough juga. Kuat, dan juga dibantu sama penduduk. Oh, kampung, anak kampung. Anak kampung itu. Ya sudah, itu tawuran, polisi datang bubar. Biasa. Jedar. Ya, biasa tuh yang namanya, kita tuh udah dengar suara tembakan tuh udah nggak asing lagi, malah ketawa. Dor. Kayak di mainan ya lu. Betul banget. Tapi jangan sampai ketembak dah. Jangan sampai. Iya, jangan baik deh, jangan deh. Berarti merasakan juga Mas Emang ya? Merasakan juga. Emang Texas 46 tuh SMA negeri padahal ya? Negeri, SMA 46 ya? Bagus deh. Cuman di 90-an emang jalur selatan sebelah sana lumayan lah pada saat itu. Betul banget. Di jalur ya. Terus sama SMA mana lagi Bang? Udah itu aja. Itu doang ya kalau selatan ya? Selatan. Berarti intensitas selatan sama timur lebih strengan timur berarti Bang? Wah, kalau timur mah gila. Timur sepanjang jalan itu loh. Ketemunya juga macam-macam sekolahan itu gila timur. Dibandingkan kriminalitasnya dari antara timur sama selatan jauh ya? Jauh banget. Banyakan titik timur ya? Iya, dan mereka selatan juga yang sekolah di timur mantep dong Bang. Bukan mantep lagi. Udah nyalinya udah kuat banget. Nyalinya udah hebat banget. Iya kan? Udah hebat banget. Kasihan yang kalau timur kan anak-anak Purnama itu kayak Bekasi, terus oh, ada Purnama di Bekasi ada? Banyak. Naiknya 45 dia. Dari Cawang 45. Iya. Klender itu banyak. 45 dari Uki ya? Iya, gabungnya di situ semua. Itu dia. Tapi pernah ke timur? Belum pernah ya? Belum pernah. Gitu dah ya? Jalur selatan deh. Tapi emang pelakunya kalau STM ya penerbangan lah. Yang kerok yang rusuh pada zaman 90 milenial iya. Diakui lah. Dan mereka juga yang masih sekolah diwajibkan untuk nyerang SMA Purnama sama alumninya itu wajib. Pada zaman itu. Iya, dan alumninya pun turun. Harus nyerang Purnama. Harus. Tetangga lu sendiri lu bantai. Iya, harus. Gitu loh. Kan lucu gitu kan. Purnama begitu gak sebaliknya? Ya kita akhirnya ya begitu juga ngikutin mereka. Iyalah. Sama aja. Iya kan, sama aja. Jadi nggak ada benar. Nggak ada benar semua. Ada kejadian yang paling gak dilupa gak Bang? Ada. Yang mau cerita? Kejadian yang nggak dilupa itu ada tetangga di sini nih. Tetangga di sini, anak Mampang juga, anak Tewa, anak belakang. Itu anak penerbangan. Sebelumnya di rumah sudah gue kasih tahu. Kalau tawuran disain lo di depan, gue di depan, mundur aja. Karena sama-sama kenal. Iya. Tetangga. Mundur, artinya mundur lo nggak mungkin dong diem gitu, nanti teman-temannya kan marah kan. Ya mundur aja lah udah, jangan sampai ketemu. Tapi pada saat dia di jalur ketemu bentrok, pas banget lagi. Pas banget ketemu. Nah, aku ketemu, mundur. Nggak mau dia. Wah, malah nantangin. Wih, wah ini orang kurang ajar banget nih ya kan. Udah tawuran kejadian besar, udah tawuran bla 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 tawuran. Pulanglah. Ya kan dibubarin polisi, aparat keamanan pulang. Kesel masih ada dong. Masih ada dong. Zaman-zamannya ente padahal udah perjanjian tuh ya. Iya, zaman-zaman masih remaja kan wow, so jagoan semua pasti ngerasain deh. Pulang sekolah langsung ke rumahnya. Nggak basa-basi ya? Nggak basa-basi, jemput rumahnya, pas banget ada. Pukulin depan rumahnya, pukul depan rumahnya, nggak lama orang tuanya datang ke rumah. Damai, tapi minta senjata lah gitu. Iya. Pengobatan. Nah, salahnya dia itu orang nyewa salah satu aparat. Untuk ngajar ente? Iya, jemput ke rumah. Mereka nggak tahu kalau bapak saya kan itu juga aparat juga. Iya kan? Ya bapak saya ngamuk akhirnya. Coba aja ngambil anak saya, pecah pala kamu. Udah ngokang aja, kerak-kerak kan. Pokoknya udah sama-sama aparat lah ya. Iya.
Nah, suruh masuk, dinasihatin sama bapak. Ini masalah anak-anak. Kecuali anak saya ngebunuh, itu beda urusan. Kalau masih bisa diselesaikan. Masih berantem ini, masalahnya masih iya, berantem. Masalah remaja. Kalau masih bisa diselesaikan secara baik-baik lah. Sekarang mintanya apa, tuntutnya apa? Biaya perawatan, saya kasih sampai sembuh. Bener sama orang tua saya dikasih sembuh. Biayain lah ya. Dan saya ditanya. Tapi nggak sampai dirawat ya? Enggak. Dan saya ditanya, kamu maunya apa? Maunya gini loh Pak. Kalau kita kan kenal nih, sebelum ini juga kejadian ini udah ngasih tahu. Udah ngasih tahu. Perjanjian lah. Iya, kalau tahu orang ketemu, ngumpet lah, mundur lah. Ini enggak so jagoan. Pada saat itu memang, but lihat Pak, dia tuh minum apa? Nipam. Berani kan orang nipam kan. Doping. Iya. Memang anak penerbangan kalau nyerang Purnama itu selalu minum. Doping dulu ya? Iya, selalu mabok. Kalau kita murni. Maka mereka banyak yang kena. Oh, karena kurang kontrol. Betul. Mereka banyak yang kena. Yang kena karena kurang kontrol. Mereka banyak yang kena gitu. Di luar kesadaran. Saking beraninya. Adanya nafsu aja. Tapi nggak pakai strategi, nggak pakai otak. Betul. Itu banyak yang kena. Ya udah, biaya perawatan, bla bla bla, baik. Begitu ketemu tawaran lagi mundur. Setelah kejadian itu ya. Dan mungkin sama teman SMP juga termasuk Bang. Termasuk. Ya kan, enak temen aja ada yang masuk kapal kan. Itu juga perjanjian kita sama teman SMP. Kalau ada teman SMP, ya ketemu malah mereka nolong. Oh gitu. Nolong, jangan nih temen gua. Lo ngebantu. Kalau kejadian kayak gitu? Saya sendiri. Pernah ada 43. Udah dikepung ente? Udah. Bilang jangan nih temen gua. Lo ngebantai dia, lo gua aja lo. Kebetulan ya anak emang pentolannya, tip penerbangan pentolannya. Pentolan basis sini. Iya. Lo ngebantai dia, lo berada depan sama gua. Bebas kita. Begitu juga kita dari pihak kita juga. Begitu lagi tawuran dijegat mana anak, ada satu, wah teman juga, lindungin. Jangan ini, lindungin, pulang. Udah gitu aja, sering gitu. Sering kayak gitu ya? Sering. Nggak saya aja sih, banyak teman-teman juga begitu. Termasuk yang lain ya? Yang lainnya gitu. Ya kadang-kadang gitu Bang, teman SMP atau teman kampung, kalau misalnya gue di jalur, gue hindar, kadang-kadang yang dialami, jangan lu, temen lu gitu kan, kadang-kadang gitu kan. Betul. Cuma kadang-kadang dia juga lupa gitu kan. Iya. Dan enak, saya di Purnama paling termasuk manusia, murid paling konyol kali ya. Begitu istirahat sekolah, lapar dong ya kan, belajar lapar kan. Pesan mie ayam. Ini kacau nih Bang nih. Mbak. Bang lu Bang. Iya, 1000. 1000. 1000. Kebetulan yang jual mie ayam ini udah meninggal. Sekarang udah meninggal. Saya bilang, Mas Mul, mie ayam 1. Iya Mas Bud. Tungguin. Bilang rokok kan. Di kantin itu, ngumpet ngerokoknya, nggak berani ngerokok streng kayak gini. Karena guru kan, wah namanya Pak Gunawan itu guru, wah streng banget men. Lepak. Pak Gunawan bukan guru matematik deh. Paling galak nih. Wah paling galak itu bener. Saya digampar, plak gitu. Nah, masih hidup. Tapi hebatnya dia, kalau kita bawa sajam, dia ngelindungin. Umpetin itu, sini. Diambil sama dia. Udah kamu masuk. Terus pulang ya? Maksudnya nggak digiring enggak. Berita acara enggak? Sini. Oh, nggak diserahin ke, ente kan masih punya Kodim, punya Polres nih. Iya, enggak. Sekolahan kan punya? Enggak. Kan pernah saya tanya, Pak, kenapa Pak kok saya, teman-teman yang lain bawa sajam ke tengah Bapak nggak dikasusin? Saya ngerti, saya juga masih muda, pernah muda. Kamu sekolah, apalagi anak mampang, kamu sekolah ngelewatin penerbangan. Anak penerbangan itu sajam besar-besar loh, celurit, samurai, kita hanya bawa badik. Zaman kita mah barang itu beli Bang, nggak bikin. Iya. Kalau sekarang bikin, gila. Panjang kali, lebar kali, tinggi. Ada 1 meter, lebih malah 2 meter, 5 meter ya kan. Nah itu, jadi kamu ya pinter-pinteran kamu aja, jangan sampai ketahuan. Tapi kalau udah ketahuan nggak dibalikin ya? Nggak bakal dibalikin. Dapat lagi besok. Dapat lagi, cari lagi, ya kan, cari lagi. Itu. Ada guru kayak gitu ya? Ada guru. Makasih banget tuh. Terima kasih Pak Gunawan. Nah lanjut cerita. Mana Mas Mul? Sudah hampir habis ini masa waktu istirahat, belum bikinin. Wah kurang ajar untuk tukang mie ayam nih. Udah nggak apa-apa. Masuklah jam istirahat, habis masuk kelas lagi belajar. Besoknya saya datang klek.
Mana Mas Mul nih? Nggak ada kan? Saya ambil aja serokannya, serokan buat mie yang gitu kan. Saya bawa ke kelas. Waduh, nggak bisa jualan. Dua-duanya sama yang bundar itu. Yang bundar apa yang ini ya? Buat airnya kan. Saya bawa ke kelas. Itu sampai sore nggak jualan. Konyol banget itu ya. Ada yang bilang kurang es kelapa. Ya, itu si Bu tuh, si Mas Ribut tuh ngambil. Pas besoknya kepala sekolah datang. Aduh Bud, kamu ini konyol banget ya Bu. Kenapa Bu? Kamu jangan pura-pura. Mana serokan mie ayamnya Mas Mul? Aduh, kesel ya. Itu mie ayam nggak laku. Iya, dia mau jualan pakai apa? Gara-gara ente kesel ya. Semenjak itu, lo bilang Mas Mul satu, itu nggak ada antar. Langsung yang yang lainnya tuh tersingkirkan, ya kan? Makan bayar. Kemarin kalau misalnya nggak ada duit, Mas Mul seso, dia Jawa kan, Mas Mul seso, utang, kan? Besok bayar. Yang bayarin siapa? Kalau nggak Najir ya Ami, ibu ketua. Lu makan mie duluan sama gua. Iya. Nggak pakai ngantri. Nggak ada duit nih. Kami kan anak fisika. Ibu ketua tuh anak fisika, anak 95. Ami, pakai duit. Kasih Mami. Ami memang dulu salah satu siswa yang memang duitnya ada dah. Ya, kalau terpandang lah karena babinya dia kan di jabat lah di bin. Jadi untuk konsumsi hari-hari anak-anak iya. Ada deh. Dan Ami memang saya. Si Haji Najir juga saya. Akrab banget sampai sekarang. Itu ceritanya lucu banget. Tuh, Bang. Bukan dosa lagi, udah meninggal. Dan ada lagi, hebatnya Purnama itu di lingkungan halaman Purnama itu banyak pohon buah-buahan. Ada mangga, ada pepaya, ada jamblang. Ente masuk udah begitu? Iya, sampai sekarang pun ada. Berarti hijau banget lingkungannya? Hijau banget. Jadi kalau berbuah tuh, terus istirahat, buka baju seragam sekolah, taruh, naik, ngambil mangga. Ngunduh. Iya, anak ceweknya, wow, lebar, mateng. Guru ketawa aja. Emang pohon itu dari sebelum itu udah ada? Udah ada. Sampai sekarang pun ada. Itu adem dong berarti, Bang? Bukan adem lagi, enak. Makanya salah satu, makanya kita betah di Purnama itu. Gurunya pun juga enak. Suasananya enak. Walaupun diisi dengan hari-hari tawuran, tetap enak. Dan kita kompak. Sampai hari ini pun, detik ini pun kita kompak. Masih kompak, masih silaturahmi. Karena Covid aja kita terbatas ya. Karena Covid terbatas, sudah itu aja. Lewat video call doang kali, sama Zoom ya. Sama Zoom. Teleponan dengan PC. Tadi kan banyak kan nostalgia ente di tawuran Bang. Pernah nggak ente merasa terpojok atau aku mau mati nih? Udah lama nih umur gua. Pernah nggak di situasi ente terpojok? Terpojok gimana nih? Pada saat di jalur, pada saat tawuran. Alhamdulillah enggak. Belum pernah ya? Belum pernah. Jangan lah ya. Jangan sampai. Karena rata-rata anak-anak itu, anak Purnama, tahu jam-jamnya anak penerbangan. Oh, jam. Dulu kita mainnya jam ya. Iya. Nggak ada WA, nggak ada BBM. Ya kan 2 shift nih anak penerbangan nih, anak kapal. Pagi, siang. Negeri siang, negeri PGRI. Pulang sekolah jam 12, ini anak-anak ini, anak negeri. Nongkrong di penerbangan, ada di Blok M. Jangan ke sana. Oh, dari zaman ente nggak yang emang jam pulang nggak disamain sama kapal? Pernah. Dari zaman kalau iya. Bareng di jamnya di bareng pulangnya mungkin itu terus ya. Zaman ente udah begitu? Udah, tapi sama aja Bang. Oh, tetap aja. Memang dasar anak penerbangan itu menunggu. Udah nungguin. Nungguin, sama aja percuma. Bahkan misi perdamaian pun udah sering kita ke Pulau Seribu. Misi perdamaian tuh. Iya. Dilakukan pada saat itu. Sering kita ke gencatan senjata lah ya. Gencatan senjata. Terus ke antara kedua belah pihak, datang ke sekolahnya masing-masing. Terus di Cibubur sampai kita fasilitaskan lah ya? penginapan, makan, pihak sekolah, pihak pemerintah setempat, pihak aparat, semua, pihak Dedikbud, semua. Ujung-ujungnya ya nggak tahu kenapa ya bentrok lagi. Jadi ada salah satu oknum yang memang kita nggak boleh akur, nggak tahu sampai hari ini pun nggak tahu siapa. Sampai akhirnya berimbas sekarang generasi SPM ya, laut iya. ya.
itu nggak bakalan bisa ada akhirnya, kecuali salah satu sekolah itu dipindahin kemana. Nah itu contoh kayak PGRI Jatah, Jakarta dibantai gitu. Itu aja udah, itu nggak ada. Pastinya harus ada yang pindah salah satu. Betul. Atau dibubarkan sekolahnya. Dibubarkannya. Kalau Gitu. Jatah nggak kena ya. Nggak kena. Paling cuma Susah, Bang. sebentar. Susah. gitu lagi. Sampai Itu istilahnya ibaratnya mah korban udah masing-masing berjatuhan udah banyak. banyak. Sampai Kapolres, sampai gubernur itu juga turun tangan, ya sama aja. Nggak ada. Itu kalau di Blok M sendiri itu perebutan tahta Blok M sebenarnya, Pak? Sebetulnya Blok sih, M. iya betul, perebutan. Jadi sama-sama Wajahnya Blok M siapa nih? Gitu? menonjolkan. Ini loh penerbangan, ini loh Purnama. Di luar itu SMA 70, SMA Nggak ada. udah kagak Pokoknya ada. di Blok M itu penerbangan Purnama, Blok M. penerbangan Blok Purnama. M. Udah gitu. Purnama kapal. Udah gitu aja. Nggak ada sekolah lain. Nggak ada sekolah lain. Udah begitu aja. Kadang suka ada juga yang lucu-lucu, anak penerbangan menyebut kita pur. Emang kita pur ayam gitu. pur burung gitu kan. Itu poer itu bukan dari si anak Purnama sendiri, anak Emang sebutan anak kapal, poer. Poer. Begitupun ente nih kalau generasi yang sering disebut kan kapal terus nih, termasuk anak kapal, ente lebih senang menyebut penerbangan ya dari tadi ya. Aneh dengar penerbangan terus. Karena kalau bilang anak kapal kurang mantep, penerbangan aja. Penerbangan. Iya, kalau saya pribadi ya. Penerbangan. Kalau ditanya musuhnya mana sih, kapal mana, kan nggak tahu. STM penerbangan, oh ya tahu. Rival terberat ya. Iya, Rival yang tiap hari bercandaan. Ada satu kasus ini baru ingat lagi nih. Pada saat kita nih anak 75 berangkat sekolah, dijegat lah depan penerbangan. Tapi berhasil tembus sampai jalan Tirtayasa 1, Tirtayasa 5. Kan di sebelahnya Tirtayasa itu ada radio Pas FM. Pas FM zaman dulu. Tahu kan? Tahu. Itu anak penerbangan yang dari arah jalur Blok M ke sekolahannya itu dijegat mana anak. Bentrok lah habis. Salah satu penerbangan pisah dari pukul mundur mana anak, pisah dari rombongan. Nggak tahu kemana kan, mau ke sana anak Purnama, ke sini Purnama, udah dilingkarin semua. Udah dikepung. Dia naik ke gedung Pas FM. Naik. Saking panik gitu. Naik. Wak. Disodok mana anak pakai pas, kebetulan ada galar, sodok. Halo. Anehnya itu begitu kita naik nggak ada orangnya. Nggak tahu kemana. Nggak dapet lah. Nggak dapet. Kemana ya? Kemana? Banget ya. Nggak dapet. Lu ada kapal lainnya udah mental lu padahal. Mental, nggak taunya besok dapat kabar kan security-nya anak kenal. Pak yang kemarin saya lindungin, maaf ya. Diumpetin gedung tersebut. Mereka jadi anak-anak itu lompat mas, katanya lompat dari atap loteng lompat ke bawah. Itu kakinya keseleo katanya. Coba kalau anak itu tangkap mas sampean, wah nggak tahu lah katanya. Yang bener sih. Jadi kasus. Ya? Pasti cacat. Karena kelas berapa tuh? Kelas 3. Kelas 3. Dan terakhir begitu lulusan nih. Lulusan ujian anteng. Ya kan, anteng alhamdulillah. Pas ujian. Begitu ujian selesai. Terus berjalan berapa hari coret-coretan pengumuman lah. Lulus apa enggak? Dibilang patokannya kita kalau nggak lulus ucok aja. Karena ucok salah satu jenderalnya 75. Di penerbangan di kapal tuh terkenal ucok. Paling bandel lah gitu kan. Ternyata lulus semua. Alhamdulillah. Nah, lulus semua alhamdulillah. Nah, itu ketemulah dari perwakilan kita. Terus dari perwakilan STM penerbangan juga ketemu. Nanti lulusan sore jam 3. Janjian? Janjian. Kita tawuran. Di depan terminal. Di depan terminal Blok M. Tapi dengan syarat. Apa syarat lo katanya? Lo jangan gabung sama siapa-siapa. Adik kelas, kakak kelas. Nggak boleh. Nggak ada kakak kelas. Nggak boleh. Nggak boleh. Adik kelas nggak boleh ikut. Nggak boleh. Adik kelas, kakak kelas, anak sekolah lain nggak boleh ikut. 95 penerbangan, 95 Purnama. Gimana? Oke, jadi. Jadilah.
Buar, tawuran, bener buar. Bukannya maaf ya anak penerbangan, bukannya ngecilin nyalinya. Ternyata nggak ada nyalinya. Pada saat janjian tersebut. Mundur, mereka satu korban. Ini berarti untuk penerbangan 95 ya? Iya, mereka satu korban. Khususnya 95 tuh? Iya. Ternyata nggak ada nyalinya. Bukan all base, bukan berarti angkatan ya? Iya. Ternyata mereka tuh berani nyerang karena banyak, karena gabungan dari alumni, Negeri. terus STM pagi siang, Negeri, terus PGRI. iya pagi siang PGRI kan, terus anak Poncol diundang sama mereka, terus sama banyak gembel-gembel yang ini. Gembel-gembel lah. Banyak. Istilahnya. Ternyata itu kuncinya mereka di situ. Dan kita nyerang sampai masuk sekolahannya. Ternyata kapalnya itu kuat ya. Gambar kapal besar itu ya. Kapal yang depan. Oh, dia ongkek nggak bisain ya, bahkan dibakar. Udah sekolahnya, Bang. Kapal yang di Halim juga sama. Kuat banget ya, malum lah SMA malah. Sampai yang hancurin, Iya. hancurin nggak hancur. Nggak hancur, malum SMA kan nggak ada kapal ya kan, kalau mereka ada kapal. Iya, kapal di depan itu. Iya, iya kan, keras banget kata anak, keras juga ya. Itu lucu. Bang, kalau di timur kan ada kapal juga nih 603 nih, Gotama, yang di Halim. Pernah. Nah itu gabung juga. Mereka dari Halim, ke Cawang Blok M. ke Blok M gabung. Berarti gabungan ke situ juga. Iya, itu mereka. Tapi dari jalur Mampang 75 ini pernah selek gak sama anak kapal sini? Pernah ketemu di jalur gak? Nggak pernah ketemu di jalur, paling mereka pada bertemunya nggak tahu di mana diumpetinnya, atau nyerang aja. Nyerang ke Purnama. Iya, kita dikelilingin itu. Ya ini sekolah Purnama dikelilingin sama mereka. Bang, kalau aneh kan juga STM nih. Istilahnya bahasanya zaman kita ngebetak ya. Iya, shopping. ngebetak. Nah. Dan biasanya yang di shopping ada di betak itu biasanya kalau nggak mahasiswa, kalau nggak anak SMA. Mungkin nggak kapal seperti itu kok orientasinya. Anak barang, apalagi Purnama yang dia bilang banyak kan anak pejabat, banyak kan orang-orang kaya. Orientasinya kayak seperti itu. Ada ke situ. Ambil tawuran sambil ngebetak. Ambil tawuran sambil ngebetak. Ada banyak. Banyak tuh yang kena ya. Banyak kena. Kebetulan sih ya, alhamdulillah kalau saya pribadi sih Karena yang banda ente nggak cakep ya. Nggak diinin juga. Nggak mau. Apa ente yang ngebetak? Nggak pernah. Anak SMA ada nggak sih, Bang? Ada. Demen ya? Demen ada. Kebanyakan. Hobinya shopping gitu. Iya, ada. Ada juga? Ada banyak. Saya nggak mau. Yang di korbannya anak SMA juga? SMA juga, teman 70. Oh, 70. Sama 6. 70 lebih bagus. Sama PSKD. 82 sama PSKD. 82 ini apa? Al-Azhar ya? Patra. Itu pertama itu. Jadi shoppingnya justru anak Purnama lebih ke 70 sama 82. Iya. Tapi kalau anak STM kan, kalau nggak anak SMA, ya anak mahasiswa. Kalau shoppingnya tuh biasanya. Tapi kalau saya pribadi nggak demen shopping. Nggak demen. Ngapain ngambil hak orang lah? Iya. Udah gitu aja. Karena saya diajarin sama orang tua, kamu jangan sekali ngambil orang. Berantem boleh. Itu laki-laki. Tapi lagi masih wajar nggak apa-apa. Yang terakhir nih, Bang. Yang paling ente seselin, Bang, mau itu di jalur atau di sekolah atau di Blok M, yang selama ente sekolah di Purnama, yang ente seselin dan ente yang paling nggak bisa lupa selama 3 tahun di Purnama. Selama 3 tahun di Purnama yang paling gua seselin itu ya kenapa pada saat itu gua nggak sekolah bener-bener gitu loh, ya kan? Belajar bener-bener, nggak melukai orang, nggak berantem, nggak tawuran, itu aja. Karena untuk begitu lulus dapat ijazah, ngelamar kerjaan. Tapi sempat kuliah, Bang? Enggak. Emang pengen kerja gitu? Kerja aja udah. Dan masuk APRI juga enggak? Ikutin bokap? Ada, tapi males lah. Tapi keluarga kita ada yang? Ada angkatan? Ada. Begitu ngelamar, dilihat ijazah SMA Purnama, ini biang kerok nih. Dengan nyesel, sedih, kesel, apapun semua ada. Ditolak. Itu masih 90-an ya, Bang? Iya, ditolak mentah-mentah. Kami tidak menerima seorang karyawan dari alumni SMA Purnama. Lulusan dari, dia nggak nyebut Purnama, dari lulusan sekolah yang suka tawuran. Apalagi di selatan terkenal banget ini nama ini. Ya pesan saya sih buat yang masih dinas ya aja dinas, yang masih aktif sekolah dimanapun, sekolah yang bener lah. Anak pelajar
apa ya? Dia Belajar. Ya sekolah yang benar, jangan tahu-tahuan, itu nggak ada gunanya. Nanti nyeselnya belakangan. Udah gitu ya. Contohnya kita aja nih. Kalau anak STM bang? STM Di mana? Budi Utomo. Budi Utomo STM 1. Lulusan corona. Hampir sama ceritanya. Alhamdulillah ceritanya enggak. Beda udah ya? bagus sekarang. Udah bagus sistemnya karena disiplin banget tuh. semenjak akar permasalahannya ditemuin sama pemerintah DKI, Jakarta sedikit banyaknya berkurang. Dan larinya ke pinggir bang. Betul. Bogor, Bekasi, Tangerang gitu. Betul. Lebih ke sana. Udah itu Maksudnya aja. anaknya itu lulus tahun kemarin. Corona. Angkatan corona. Yang sekolahnya di rumah. Tapi ngambil rapot di sekolahan. Iya. Kayak bingung tuh. Iya kan? Di rumah ngambil rapot di bingung, sekolahan. tuh kok sekolah. Jadi sekarang gini. Yang sekolah anak, yang pusing orang tua. Kenapa pusing? Dikasih soal sama gurunya, yang ngerjain kita. Sekolah lagi dong. Waktu kemarin, waktu belum ada kuota dari pemerintah, ente beli kuota bang? Tiap hari. Sekarang mendingan bang ada kuota nih. 3 hari gocap. Segala pakai selfie, orang baru bangun tidur, cuci muka, suruh pakaian apa? Sekolah. Atasnya doang, bawa celana pendek. Iya kan? Ada lagi suruh hormat di depan TV. Yang 17 Agustus kemarin. Iya, hormat. Loh, ini sebenarnya hormat sama bendera merah putih apa hormat sama TV sih? Ini gimana sih? Iya kan? Terus suruh joget-joget lagi, orang tuanya difotoin. Aduh. Jadi itu angkatan corona, Bang? Iya, makanya nggak ngerti deh. Nggak ngerti. Beda zaman, beda cerita. Betul, ya kan? tapi disayangkan banget sih. Masa anak sekolah nggak tahu sekolahannya di mana, kelasnya bentuknya kayak gimana, suasana kayak gimana, nggak tahu. Yang berapa sekolahan? Iya, temannya pun nggak tahu, hanya kenal di grup sekolah. Di grup sekolah. Situasi kondisi. Iya kan? Beda banget ya. Masa mau seperti ini terus? Iya kan? Ya pasti nanti ada solusi lah. Harus ada solusi. Seperti itu. Emang harus ada. Kita yang takutkan yang COVID-19 ini kan. Seperti itu. Betul ya. Memang sih kalau memang masalah menceritakan COVID ini maaf aja. Kenapa mal-mal buka? Anak sekolah kok nggak sama aja dong. Lebih rentan banget. Dan PSBB corona membunuh manusia bang. PSBB membunuh kehidupan bang. Betul, itu nyata. Tapi sih kalau saya pribadi serahin sama yang kuasa. Tapi itu untuk mencegah itu nomor 1. Udah, itu aja. Ya, di sini Bang Sebut, terima kasih nih Bang mau sama-sama. Mau istilahnya berbagi nostalgia buat teman-teman Purnama atau rival-rival Purnama, dan intinya yang punya channel nih Bang Najir kangen sama Indonesia, dia kangen sama Bang Ribut, kangen sama teman-teman Purnama, dan Pak Haji ya? Udah Pak Haji ya? Pak Haji. Saya juga tahu di baru deh. Udah Pak Haji kirain umroh doang kan. Pak Haji Najir juga berniat mengkampanyekan stop tawuran pelajar, walaupun dia sekarang ada di Washington DC, ya kan? Amerika. Udah menetap di sana dari tahun 2002 Bang ya? Kurang lebih segitu. 2002. Kesininya mungkin kalau nggak COVID juga dia bisa kesini, cuman karena COVID jadi tertunda Bang. Janji sama saya sih. Udah janji mau kesini, tapi karena ada COVID kan tertunda. Biasanya per 3 tahun 4 tahun kesini Bang. Iya. Dan channel Bang Najir ini menyatukan silaturahmi alumni Purnama, karena di tengah COVID kita nggak bisa ketemu. Caranya seperti ini nih, dengan cerita-cerita nostalgianya anak SMA Purnama Bang. Dan wah si Tribut kurang ajar nih, gue disebut-sebut nih istilahnya, bahasanya kan Tribut kapan kita kopi darat gitu kan. Asik. Bahasanya kan gitu kan. Iya benar-benar. Istilahnya anak SMA Purnama mungkin bisa terobati di kangennya nih dari generasi 90, 80 mungkin, atau milenial, jadi kenal nih satu persatu dari channelnya Bang Najir. Dan Bang Najir ini bertujuan juga semua SMA kalau yang pada umumnya kan cerita nostalgia STM ya, nih SMA ini bisa sama-sama nih mengkampanyekan stop tawuran pelajar,
selalu damai lah seluruh pelajar Indonesia, seluruh pelajar Jabodetabek khususnya, dan seluruh pelajar Jakarta lebih khusus lagi. Salah satu Nazir ini salah satu pentolan 95, pentolan Purnama. Pentolan Base 75. Base 75. Pentolan 95. Jenderalnya lah. Jenderalnya 95. dia. Makanya dia banyak kenangan di jalur. Betul. Jadi teringat lagi apa yang dia alami, dia pengen berbagi lewat teman-temannya. Lewat teman-temannya. Dan mohon maaf nih, kita kebetulan emang di pinggir jalan Mampang pisan ya. Jalan Raya Mampang. Ini bekas Giant Mampang lokasinya, dan ini kata Bang Tribut saksi sejarah lahnya Base 75. Betul. Yang banyak kan di sini jalurnya Budut 806 Bang ya. Sama Base 75 di sini, dan kalau kapal nggak ada yang di sini Bang ya. Nggak ada. Nggak ada yang berani lewat sini. Nggak ada yang berani. Tutup pintu semua. Tutup pintu semua. Kalau naik bis tutup pintu. Jadi jalur angker lah buat penerbangan pada saat itu. Yang masuk dan tujuan Bang Tribut sama kita nih, saya Dawai sama Bang Najir, ini hanya kenangan. Jangan dicontoh. Jangan dicontoh. Ambil yang baiknya. Ambil yang baiknya, ambil positifnya, jangan ambil negatifnya. Dan ini istilahnya nggak perlu diulang Bang. Nggak perlu. Nggak perlu diterusin jangan, juga. Jangan diterusin, jangan diulang. Jangan itu, nggak boleh. Abang mau minta maaf kali Bang sama rival-rival yang mungkin ente sakitin dulu mungkin. Iya. Yang tadi ente ceritain. Saya pribadi dan khususnya alumni 95 pada umumnya, seluruh alumni SMA Purnama, mohon maaf sebesar-besarnya untuk anak STM penerbangan. Sebenarnya sih nggak ada yang dipermasalahkan, itu nggak jelas. Nggak ada, wah jelas sampai akar masalahnya nggak ketemu, sampai detik ini pun nggak ketemu. Paling nggak egonya masing-masing aja. Ngebelain apa nggak tahu Bang? Nggak tahu. Ngebelain Purnama aja. Bener. Ya intinya saya mohon maaf lahir batin. Yang pernah ente sakitin dan yang semuanya, ente juga semua ente maafin Bang ya. Semua harus dimaafin. Ente berbesar hati dah ya. Harus itu. Kalau mau sukses, lahir batin. Udah itu aja. Sama orang tua Bang? Sama orang tua mungkin nonton, mungkin nama turunan orang tua ente udah meninggal. Juga. Orang tua udah meninggal. Dua-duanya. Salam buat Ibu Ketua, Amikol, Mas Wolfi yang lagi pulang kampung di Jerman, Haji Najir. Jangan balik lagi ke Indonesia. Ya, di Amerika aja udah hebat. Dengan konten ini udah mudah-mudahan bener terobati ya. Kalau untuk pulang kampung nengok orang tua itu wajib, kawan-kawan itu wajib. Sukses ya semuanya ya. Peace. Untuk angkatan corona Bang? Untuk angkatan corona ya tetap menjadi pelajar yang baik. Ya. Sukses selalu. Oke. Ya, Bang Tribut. Terima kasih. Makasih nih waktunya. Siap. Mudah-mudahan teman-teman Purnama yang lain bisa berbagi, terbuka nostalgia setelah Bang Tribut. Kita tunggu narasumber yang lain, referensi dari Bang Haji Najir dan Bang Tribut. Semoga channel ini jadi pemersatu semua alumni Purnama khususnya, dan semua teman-teman SMA di jalur yang dulu mungkin rival bisa jadi saudara, bisa saling-saling silaturahmi, dan channel ini jadi pemersatu teman-teman yang di luar negeri ini. Lewat Bang Andrew Najir kita sama-sama jalin silaturahmi, dan insya Allah suatu saat, suatu waktu Covid selesai, kita ketemu Bang Haji. Amin. Dan nggak cuma lewat medsos yang selama ini Bang Najir hanya nonton channel saya, sekarang kita bisa berbagi di sini. Ya, kita kampanye Bang, bareng-bareng stop tawuran pelajar. Stop tawuran pelajar. Stop tawuran pelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke Najir Vlog, sudah menikmati tadi konten dari Bang Ribut 95 Tiger, dan dia ceritanya sungguh menarik. Dengan cerita ini, dan gue host narasumber tamu gue adalah bekerjasama dengan Bonser Channel, Bang Dawai. Mudah-mudahan semua ini juga melepas kerinduan kalian semua angkatan Purnama 95 khususnya, dan semuanya basis 75 juga melepas kerinduan. Dan untuk konten-konten selanjutnya semuanya akan datang di channel gue, dan gue masih bekerja sama dengan Bang Dawai dari Bonser Channel. Check us out, bye bye.